Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk santai di tengah taman, lihat gadis sedang berkeluyuran. Selamat siang wahai kawan, semoga harimu penuh keberuntungan. Bapak Ibu, para peserta diskusi yang kami hormati, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini di ruangan majelis guru SMA Negeri 1 Ranah Pesisir dalam rangka yaitu diskusi kita tentang kesepakatan kelas dan restitusi. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang budaya positif, yaitu koneksi materinya, yaitu dari rangkaian budaya positif. Ya, visi guru penggerak, filosofi pemikiran KHD dan nilai peran guru penggerak. Di mana di sini adalah keterkaitannya antara untuk aplikasinya terhadap SMA Negeri 1 Ranah Pesisir. Saya berharap nantinya kita dalam diskusi ini kita akan berinteraktif di sini untuk kemajuan sekolah SMA 1 Ranah Pesisir. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tujuan dari akhir diskusi kita nantinya yaitu tentang bagaimana kita memaparkan tentang filosofi pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak beserta budaya positif di sekolah ini. Nah, kita masuk kepada filosofi pemikiran KHD antara lain yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat. Nah, jadi intinya di sini Bapak Ibu, kita guru itu yaitu berpihak kepada murid. Kenapa di sini KHD mengatakan murid, tidak siswa? Karena kita kan berada di jenjang SMA. Nah, karena murid itu esensinya lebih besar, filosofinya lebih besar untuk murid. Seorang murid, seorang yang akan kita ajar, seorang yang akan kita jadikan seorang tumbuh menjadi orang besar nantinya. Mereka itu adalah benih. Nah, kita ini ibaratkan cacing Bapak Ibu. Ya, apa itu cacing? Yang untuk menyuburkan tanah. Terutama kita tumbuh di tanah yang mana? Nah, itu dia. Ya. Jadi KHD mengatakan, ya, pendidikan itu menghamba pada murid. Maksudnya menghamba itu bukan kita menyembah murid ya. Tapi kita itu berpihak. Kita lebih berpihak kepada murid, kita lebih memposisikan mereka itu adalah orang yang betul-betul nantinya menjadi orang yang sukses kalau kita bina dengan sebaik-baik mungkin. Nah, Bapak Ibu, guru itu ibaratkan petani seperti yang kita bilang tadi, ya. Petani yaitu ibaratkannya adalah sebuah lahan. Nah, ibaratkan cacing saya bilang tadi itu cacing itu adalah kita ini cacing, ya, yang akan menyuburkan tanah, iya kan? Nah, kalau seandainya tanahnya tidak subur, bagaimana cacing mau hidup di sana gitu. Nah, kita seperti itu. Tumbuhnya benih-benih yang subur, yang betul-betul akan menjadi sebuah padi, ya. Ibaratkannya kalau orang kita mengatakan bukan padi hampo, ya, tapi memang padi itu berisi dia. Memang pas kita memberikannya kepada siswa kita menurut pemikiran dari KHD. Oke Bapak Ibu, kita lanjut nilai dan peran. Nah, ini nilai dan peran guru. Nilai dan peran kita bagaimana? Yaitu nilainya yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak kepada murid Bapak Ibu. Ya, kita berpihak kepada murid dan peran kita, nah, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach untuk guru-guru lain. Nah, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini adalah kerja dari kita sebagai guru penggerak. Nah, ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, terutama di visi guru penggerak. Kita juga visi. Sekolah sudah punya visi, ya. Seperti kemarin yang telah kita paparkan bersama Bapak Kepala Sekolah. Visi saya di sini adalah yaitu Lisa Semut namanya. Di sini tidak tertera. Lisa Semut itu apa? Tentang lingkungan, yaitu lihat sampah langsung pungut. Nah, ini dia visi saya yang kemarin saya sampaikan dan saya keluarkan di diskusi sebelumnya.
alhamdulillah pihak sekolah langsung respon dengan apa yang saya ungkapkan tersebut di visi ini. Nah, visi itu apa Bapak Ibu? Itu dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama semua warga sekolah. Nah, ini dia. Itu sudah terwujud oleh kita semua kemarin, alhamdulillah. Nah, itu akan menjadi brandingnya sekolah. Nah, kita punya brand. Apa sih yang akan kita jual nantinya? Di luar sana nanti orang mengenal SMA Negeri 1 Ranah Pesisir, dia ada moto. Apa itu? Lisa Semut. Apa sih Lisa Semut? Kan gitu, ya kan? Nah, bukannya semut-semut begitu ya maksudnya ya. Tapi lihat sampah langsung pungut. Nah, itu dia. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini ada tahapan bagja. Di tahapan bagja ini adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Dari sini kita akan menentukan nanti bagaimana kedepannya sekolah ini mau kita bawa kemana nantinya. Nah, itu dia. Terutama di SMA Negeri 1 Ranah Pesisir, yang saya angkat itu tentang lingkungan tadi, tentang kebersihan, yaitu Lisa Semut. Yuk, peran aktif kita semuanya dari pihak semua warga sekolah, bahkan mungkin di luar warga sekolah juga, masyarakat setempat, masyarakat sekitar, kita bantu itu. Kita yel-yelkan tentang apa namanya ini, tentang Lisa Semut. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Iya. Oke, kalau begitu kita beri aplaus untuk SMA Negeri 1 Ranah Pesisir dengan Lisa Semutnya. Terima kasih. Iya. Sekarang budaya positif. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Kita harus kita harus selalu memberikan dorongan, support untuk bisa berbudaya positif di sekolah, terutama pada anak-anak kita di kelas. Nah, ini kebiasaan mereka itu adalah, ini kebiasaannya pasti ini setiap anak-anak kita seperti itu. Ketika mereka izin, mereka nggak akan kembali lagi. Nah, itu dia. Kita memberikan izin waktunya 5 menit. 5 menit itu bisa jadi 2 jam. Setelah kita selesai, mereka baru kembali lagi ke kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini lagi kita harus membudayakan budaya positif. Ya, budaya positif apa? Nah, ini dia. Yaitu berdasarkan penerapan tahapan tadi akan muncul pembiasaan positif. Nah, coba kalau kita lihat sampah, langsung kita pungut. Berjalan gak Lisa Semutnya itu kira-kira Bapak Ibu? Jalan ya. Kita aja sendiri sebagai seorang guru, ini dari diri kita ya Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan, oh murid itu seperti itu, ayo kita lihat dulu kita bagaimana. Ya, jangan langsung kita menjudge siswanya seperti ini, seperti itu. Ayo kita cari. Nah, dengan berbudaya positif ini, kita bisa mengembangkan kebiasaan-kebiasaan itu terhadap lingkungan kita, terutama kepada siswa kita, pada murid kita. Ya. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Coba, kalau ada sampah di sekitar mereka, ada apa namanya ini, nyamuk-nyamuk ya, akan menggigit badannya. Nah, nanti timbul lagi penyakit lain. Seperti apa? Mungkin demam berdarah ya. Nah, itu dia. Karena lingkungannya nggak sehat. Nah, itu dia. Terus lagi, budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Setuju nggak Bapak Ibu kira-kira? Oke ya. Nah, jadi inilah dia tadi tentang koneksinya. Nah, sekarang ini refleksi pertanyaan ya, pemahaman atas sebuah materi, yaitu tentang budaya positif. Nah, ini disiplin. Sejauh mana sih kita memahami tentang konsep-konsep positif, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, kita sebagai guru di sini, kira-kira Bapak Ibu mau nggak diposisikan sebagai guru penghukum? Mau nggak? Nah, ini gini aja kita, setiap siswa kalau bersalah langsung ya kita, kamu harus begini, kamu harus demikian, kamu harus demikian. Nggak bisa nggak? Coba, bagaimana sih perasaan siswa kalau kita begitukan mereka? Mungkin dia datang ke sekolah itu terlambat, ya terlambat. Kenapa terlambat? Nanti kita tanya lagi dia, kenapa kamu terlambat? Nah,
Ya Bu, karena saya semalam main game Bu. Loh kenapa kamu main game? Ya Ibu, karena saya suka dengan main game. Kan begitu? Kan gak bagus ya? Nah, kalau kita menggali lagi, balik lagi pertanyaan kepada siswa kita. Kalau seandainya kamu main game, apa sih keuntungannya dengan game tersebut? Kamu tahu gak konsekuensinya kalau kamu terlambat? Nah, kita tanya ke mereka dulu. Jadi jangan kita langsung menjadi seorang penghukum. Jadilah posisi kita di sini yaitu sebagai manajer. Kita sebagai manajer. Ya, coba kita lihat lagi tuh. Ya, posisi kontrol di sini. Nah, disiplin positif yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan menentukan kepercayaan diri. Kalau kita langsung menjudge mereka salah, pasti ibu ini lagi awas ya, pasti ada dendam dalam hatinya. Ini dia akan berkelanjutan ya, sepanjang hayat dia pasti ingat itu. Ini saya tandai nih guru ini. Dia setiap ini dia marah-marah terus dengan saya. Nah kan gitu ya. Mungkin kami di tahun-tahun 80-an atau tahun 70-an memang seperti itu, tapi sekarang nggak lagi. Nggak seperti itu ya. Jadi intinya begini Bapak Ibu, kita untuk siswa kita supaya mereka lebih memahami dengan apa nilai-nilai kebajikan hakikat hidup ini, ya. Kita gali lagi tentang apa karakter diri siswa. Saya rasa kalau untuk siswa zaman sekarang, untuk IT, untuk belajar, mereka itu lebih pintar dari kita. Percayalah, ya. Jangan sampai kita pula yang kalah dari mereka. Maksudnya di sini kita tetap membentengi mereka itu dengan sikap, dengan adab dan aturan-aturan yang ada. Kita nggak luput dari situ Bapak Ibu, ya. Kita beradab, kita beretika, kita beradat istiadat sesuaikan dengan apa yang ada di daerah kita, ya, apa kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah kita. Nah, kebutuhan dasar lagi nih Bapak Ibu. Anak-anak itu beragam-ragam ya Bapak Ibu ya. Ada yang butuh perhatian, caper, cari perhatian. Jadi dia uring-uringan ya. Nah, di situ mereka banyak. Apa-apa saja sih kebutuhan manusia. Misalnya butuh perhatian, butuh kasih sayang ya, butuh perlindungan, apalagi kebebasan dan lain sebagainya. Nah, kita sesuaikan posisi tersebut, Bapak Ibu, ya, kita sesuaikan. Terus sekarang, nah ini yang saya bilang tadi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu menstabilkan identitas. Nah, tadi ya, kita stabilkan dulu identitas. Dia sudah bersalah ini, dia terlambat datang ke sekolah, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita validasi lagi tindakan mereka yang salah. Nah, begini caranya. Ya, ibu juga pernah melakukan hal demikian. Nah, gitu, ya. Tapi kalau seandainya masih seperti ini, kamu tahu nggak konsekuensinya seperti apa? Nah, coba kita raih dulu. Jadi jangan anggap dia itu memang bersalah posisinya di situ. Nah, terus menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Apa sih manfaatnya setelah ini? Setelah kamu seperti ini, kalau kamu tidak terlambat lagi bagaimana? Oh ya Bu, saya janji saya tidak terlambat lagi Bu. Bisa nggak kamu tidak terlambat masuk ke kelas? Bisa Bu, saya akan bangun pagi Bu, saya akan coba bangun pagi. Nah, oke kan? Selesai masalah. Nggak ada lagi yang lain-lain. Cukup demikian saja kita untuk mengatasi masalah siswa. Kita lanjut, ya. Perubahan apa yang terjadi? Nah, cara berpikir menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Nah, ini dia. Setiap permasalahan, ya, itu pasti ada jalan keluarnya, Bapak Ibu. Oke. Nah, terus tetap berdasarkan budaya positif. Nah, di sini kita akan melakukan yaitu keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Setiap kita itu punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, inti kita di sini nanti ya Bapak Ibu, kita akan bahas tentang kesepakatan kelas, ya, dan 3 restitusi. Nah, itu dia. Terus perubahan lainnya bahwa posisi kontrol, ya, sebagai penghukum membuat merasa bersalah ternyata kurang tepat Bapak Ibu. Benar nggak? Tepatkah itu kita sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah atau penghukum membuat merasa bersalah? Nah, gitu. Ya, ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin sehingga perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Oke, ya. Nah,
ada juga ya di sekolah kita ini banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, yaitu tentang memposisikan diri. Nah, nih, memposisikan diri sebagai manajer ini memang terbentur juga sedikit ya kadang ya. Karena kita menghadapi siswa yang sangat ulet sekali ya, sangat luar biasa ya. Nah, kita harus pandai di sini. Bagaimana sih cara trik kita, langkah jitu kita membentuk disiplin terhadap siswa kita yang demikian. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami? Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan masuk kepada materi yaitu tentang kesepakatan kelas yang sudah saya coba di sini, yaitu pada kelas 12 IPA 5. Kita lihat di sini apa itu kesepakatan kelas. Nah, dari rencana aksi nyata saya, salah satunya yaitu tentang ini, tentang kesepakatan kelas. Ya Bapak Ibu. Nah, apa itu kita lihat kembali? Apa itu kesepakatan kelas? Yaitu pernyataan tujuan bersama, ya, dan standar perilaku antara siswa dan guru. Kesepakatan kita dengan dengan siswa, ya, dengan siswa. Apa sih yang akan kita terapkan di kelas itu untuk menciptakan supaya belajarnya lebih efektif dan efisien. Mereka bisa nyaman, bisa santai dan rileks. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana kita memberikan harapan supaya siswa ini bisa menerapkan budaya positif tadi. Nah, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Ya, mereka bisa saling menghargai, ya. Tidak membuli teman, ya. Terus kalau berdiskusi dia tidak berebut-rebutan untuk memberikan pertanyaan atau jawaban. Nah, jadi mereka bisa mengatur atau mengarahkan diri mereka dan memposisikan mereka sebagai siapa di situ di aturan-aturan yang sudah kita buat. Nah, kesepakatan kelas ini kita bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ya, apa sih siswa maunya seperti apa? Kita bagaimana? Nah, siswa dan guru. Nah, seperti kata KHD tadi, bahwasanya kita itu guru, yaitu berpihak kepada murid dan dia mengembangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan zamannya, dengan alamnya. Alamnya bagaimana sih? Di mana sih mereka beradanya? Ya, bagaimana sih anak-anak dari pesisir selatan? Bagaimana sih anak dari Bukit Tinggi? Bagaimana sih anak Padang Panjang? Nah, seperti itu. Dia menyesuaikan dengan alamnya dan dikembangkan dengan kodrat zaman teknologi tentunya Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini ya kita bekerja sama yang membantu menumbuhkan lingkungan di mana setiap orang merasa didengar dan dihormati. Nah, ini dia. Ya, saling menghargai tadi. Seperti yang saya bilang tadi, kita saling menghargai antara guru dan siswa. Nah, terus manfaat memiliki perjanjian kelas. Nah, ini dia. Ya, perjanjian kelas yaitu menerapkan perilaku kelas yang diharapkan ya oleh kedua belah pihak. Ini kita berjanji dua belah pihak ya, antara pihak satu dan pihak dua begitu. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Nah, kesepakatan ya. Nah, ini kesepakatan kita berdua. Kalau ibaratnya kita membeli sebuah tanah, tentu ada pihak satu pihak dua ya, baru keluar akta tanahnya ya, demikian ya. Nah, kalau di sini begitu. Setelah kita sepakati, maka keluarlah nantinya ada nilainya. Ada nilai bagi siswa kita. Kita akan lebih mudah memahami apa sih siswa, seperti apa sih dia belajar, mana yang betul-betul serius, mana yang menengah, mana yang tidak sama sekali. Nah, itu kita akan tahu dan kita akan mudah mengklasifikasikan mereka ya. Nah, ini dia manfaatnya, yaitu membantu menciptakan suasana, menetapkan ekspektasi komunikasi, mendorong hubungan positif antara guru dan siswa, membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman, ya kan? Karena siswa kita tanya, Anda paham nggak? Dia diam. Anda mengerti? Dia diam juga. Ya, coba Bapak Ibu, paham nggak kita ini posisi anak ini mana? Apakah dia memang yakin atau betul-betul tidak? Malas bertanya. Nah, kita bisa kasih seperti jamboard ya. Kita kasih stick note-nya. Nah, tempel di depan nanti. Kalaupun mereka malas bertanya, kan sekarang ini pakai itu aja ya. Nah, pakai stick note aja kita. Coba, apa sih yang mau disampaikan? Silakan. Kita bisa tempel di depan. Nah, ini dia. Nah, hal ini dapat mengurangi tingkat stres juga. Kita coba kasih ice breaking ya.
Mungkin ice breaking ini akan membantu. Kita kasih permainan atau kita kasih nyanyian tepuk-tepuk tangan. Itu akan lebih menyemarakkan suasana belajar Bapak Ibu. Jadi mereka tidak terpaku dengan materi saja, mencatat saja, enggak demikian. Kita ciptakan lingkungan yang energik ya, yang energik. Ya. Oke. Nah, itu dia. Peran kesepakatan kelas dalam pembelajaran, apa sih perannya? Memiliki perjanjian kelas yang jelas. Nah, perbedaan besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tujuan membuat pelajaran kelas itu memastikan bahwa siswa merasa aman, dihormati, termotivasi. Tentunya akan membuat budaya positif di kelas tersebut. Enak nggak Bapak Ibu kalau kita belajar seperti ini? Kira-kira bagaimana? Bapak Ibu? Asik ya? Ya, benar-benar ya. Nah, jadi ekspektasi kelas yang didefinisikan dengan jelas akan membantu, akan mengatur suasana keterlibatan dan pencapaian siswa. Ya, jadi mereka yang agak sedikit malas-malasan, mereka terbangun juga sedikit emosionalnya. Bukan marah ini ya Bu ya. Emosional ini adalah tingkat kemauan mereka. Apakah mereka malas? Apakah mereka rajin? Ya, itu dia. Oke. Nah, ini dia. Peran kesepakatan kelas dalam pelajaran sudah tadi ya. Ini dia perannya lagi. Peran kesepakatan kelas itu apa sih dalam pelajaran? Nah, coba. Perjanjian kelas yang efektif menguraikan peran yang dimainkan oleh semua anggota kelas. Semua orang mendapatkan manfaat belajar. Nah, sebagai contoh perjanjian tersebut mencakup ekspektasi tentang, nah pertama sekali hadir tepat waktu, mendengarkan guru dalam memberikan materi, ya, terus berkolaborasi dengan teman sebaya, menghormati teman sebaya dan guru, berpartisipasi dalam diskusi, ya, berperan aktif ya. Setelah itu menyelesaikan tugas tepat waktu, menginstruksi, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan atau agresi verbal. Dengan menetapkan ekspektasi ini di awal atau ibaratnya adalah di awal perkuliahan atau di awal sekolah, nah ini penting. Ya, di awal semester ini perjanjian kelas ini menumbuhkan suasana di mana setiap orang bekerja sama secara produktif. Oke. Nah, caranya lagi, cara membuat kesepakatan kelas. Bagaimana sih Bapak Ibu kita menciptakan suasana yang asri itu? Bagaimana kita menciptakan suasana yang energik itu? Nah, di sini ada pertama, diskusikan tujuan pembelajaran kelas dengan para siswa. Jelaskan mengapa kita memiliki kesepakatan kelas. Ya, nah dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang kedua, memintalah umpan balik. Setelah kita, misalnya gini, setelah kita mencapaikan kesepakatan kelas, kita tanya dulu mereka setuju atau tidak. Setuju nggak Anda semua? Kalau mereka setuju fix, berarti kita sudah mengambil sebuah langkah tentang kesepakatan kelas. Ya Bapak Ibu ya. Ya itu dia. Oke, lanjut ya. Cara membuat dorongan partisipasi aktif. Dorongan dari siswa berpendapat. Penting untuk masukan mereka. Misalnya, Bu, saya pengennya seperti ini, Bu. Oh, nggak begitu ya? Kan ada terjadinya ya konflik ya, bukan konflik bertengkar tidak, tapi berbeda pendapat. Nah, kita ambil satu, kita ambil di tengahnya. Apakah ini menguntungkan untuk kelas tersebut dengan kesepakatan kelas? Pasti kita ambil. Nah, terus buatlah, nah ini dia. Nah, baru kita nanti membuatkan dokumennya ya, kita pajang di depan kelas ya Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, kasih stick note-nya. Nah, pajangkan di depan kelas. Ini saya utamakan untuk ibu-ibu wali kelas ya. Diutamakan itu bagaimana sih kesepakatan kelas kita? Ayo kita pajang di sini. Jadi anak-anak bisa baca setiap pagi mereka masuk sebelum belajar. Oh, ternyata ini ya kesepakatan kelas kita. Yaitu memperjelas ekspektasi lagi. Pastikan ekspektasi perilaku, keterlibatan komunikasi dinyatakan dengan jelas. Ya, dalam perjanjian untuk menghindari kebingungan atau kesalahpahaman antara siswa dan guru. Oke, lanjut. Nah, caranya membuat, tempelkan. Nah, ini tadi saya bilang tadi, tempelkan ya. Tempelkan di dinding nantinya. Cara membuat kesepakatan kelas. Ya, ini dia. Nah, melakukan perubahan ketika diinginkan oleh guru dan siswa. Ekspektasinya. Lanjut. Nah, ini ada satu contoh. Ini yang saya buat ya. Kesepakatan kelas dengan 12 IA5. Yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan, saling menghargai sama teman dan guru sebelum
berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta bekerjasama dengan kelompok, menggunakan handphone bila diperbolehkan oleh ibu guru. Nah, ini dia kesepakatan kelas. Contohnya, ini contoh dari kelas 12 IPA 5. Oke, nanti kita baca lagi. Kalau untuk hukum bagaimana? Yang bisa menggunakan kata-kata verbal, fisik, bahkan main pukul ya. Kamu bersalah begini, jangan sampai seperti itu. Apalagi kita main fisik. Bagaimana sih kita? Nah, terus membuat rasa bersalah. Nah, ini bagaimana ini? Ya, membuat orang bersalah itu tidak nyaman. Ya, seperti ini. Saya samakan teori kontrol dari Dawson William Suka. Berapa kali harus saya katakan? Ini kesimpulan ada 5. Karena kita Pertama pengukur, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat itu adalah sebagai pemantau, dan akhirnya adalah sebagai manajer. membuat merasa bersalah, pembuat rasa merasa bersalah. Terus teman, nah ada posisi teman ini, ya. Kita sebagai orang yang humoris, mungkin ini guru-guru seperti kita ya, ada guru seni, guru olahraga, ini orang yang humor semua nih sepertinya, ya. Nah, tapi di sini meskipun demikian, boleh-boleh saja kita posisikan diri kita sebagai teman. Hai bro, hai friend, hai, boleh aja, nggak masalah ya. Apalagi anak sekarang ini banyak anak gaul. Tapi kita tetap, berkata, ayo bantulah, ayo ikut, tidak bantu ibu, seperti itu perkataannya ya. Ya, jadi kita membawa gitu. Nah, membawa apa? Kita sama dengan mereka. Gitu. Tapi meskipun demikian, kita tetap memposisikan diri kita sebagai guru yang membina, bukan membinasakan, tapi membina. Terus memantau. Posisi memantau di sini yaitu kita menanyakan, ya, kamu bangunnya berapa? Oh, begini. Ibaratkan kita ini sebagai accounting ya. Accounting yang ada di ini Bapak Ibu, yang kalau kita belanja di plaza itu berapa belanjanya Bu, ini segala macam, seperti itu ya. Nah, ini pemantau ini. Nah, contoh-contoh pertanyaannya yaitu apa yang telah kamu lakukan, sanksi konsekuensinya apa, coba. Nah begini ya, itu pemantau. Ini boleh-boleh juga kita lakukan, tapi belum tepat lagi. Yang tepatnya itu yaitu kita di posisi manajer, yaitu posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, Bapak Ibu. Ya, mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahan dirinya. Seorang manajer akan berkata seperti ini, Bapak Ibu. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Ya, kalau dia misalnya terlambat datang ke sekolah, apa rencana kamu? Bagaimana kamu bisa nggak tidak datang terlambat? Bagaimana? Apa rencana kamu? Ya Bu, saya bangun pagi. Dah, itu solusi Bapak Ibu. Ya, nggak perlu lagi dia dimarahin. Nggak mungkin kamu ngomongnya, nggak usah, nggak perlu lagi. Karena dia sudah mengatakan dia akan bangun pagi. Nah, terus apa yang kita yakini? Restitusi. Restitusi merupakan sebuah proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka, sehingga dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, Bapak Ibu. Restitusi juga dapat membantu murid lebih memiliki tujuan, ya. Nah, tujuan, salah, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Mereka bisa mengintrospeksi ya, introspeksi diri. Nah, ini dia. Nah, ini tadi yang 3 tadi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, saya akan tampilkan dulu video dengan siswa mengenai kesepakatan kelas dan 3 restitusi. Mari kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu. Kira-kira siapa
Saya mengusulkan bekerjasama dengan kelompok. Bagaimana teman-teman? Saya mengusulkan adalah bekerjasama sendiri-sendiri. Nah, berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, dan ini ada dua buah dan umpan baliknya dari siswa kita. Yang pertama tentang kesepakatan kelas dan 3 restitusi. Mari kita lihat kembali Bapak Ibu. Terima kasih banyak kepada Ibu Mary yang telah membimbing kami untuk membuat kesepakatan kelas di kelas dengan. Semoga kami bisa melaksanakannya dengan baik dan bersih. Bapak Hakim. Baik, Restitusi oleh Maya. Tanya mengenai 3 restitusi. Terima kasih kepada Bu Mary yang telah membimbing saya dalam teknik kelas, yaitu saling menghargai bersama teman, karena kita sebagai manusia harus bisa saling menghargai dan manusia tidak bisa takut dengan Betul ya Pak ya. 3 restitusi ini perlu kita. Demikianlah tadi Bapak Ibu beberapa buah referensi video ternyata saya ambil langsung dari Bapak siswa. Nah, kali ini kita masuk kepada sesi tanya jawab. Itu akan Bapak Ibu kita. Karena semua ini tidak berjalan dengan mulus Pak. Kita mulai dulu dari awal dulu, ya, dari bentuk kita pendekatan ke siswa. Seperti yang tertera tadi, kita dulu menstabilkan masalah dulu, ya Pak. Terus memvalidasi kesalahan. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan Pak. Nah ini, kalau seandainya kita dapat siswa yang
betul-betul bisa kita pahami karakternya. Oke, ya Bu, saya besok ambil Pak. Coba seandainya kita dapat siswa yang beda ya Pak ya, mungkin karakternya agak keras, agak arogan. Nah ini tantangan kita Pak. Jadi tidak semua kita akan membuat 3 restitusi itu akan berjalan dengan lancar. Tapi harapan kita tentu ya Pak, kita bersama di SMA 1 Renang Pesisir, semoga nanti siswa-siswa kita setelah kita mencoba menjalankan 3 restitusi tersebut, nah mereka mempunyai nilai-nilai yang dan budaya positif. Bagaimana Pak Hakim? Baik Bu, terima kasih mengenai 3 institusi dari Bu. Bagaimana harapan kita Pak? Harapannya ke depan guru dapat menjalankan 3 institusi tersebut kepada murid yang berada di kelas tersebut Bu, agar SMA kita terus maju dan berkembang Bu. Terima kasih ya Pak. Ya, kita beri tepuk tangan ya buat Pak Hakim. Berikutnya Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi atau ada masukan lagi tentang ya, hal yang saya paparkan barusan? Silakan Ibu Melda. Baik, terima kasih kepada Ibu. Pertanyaan saya tentang materi 5 posisi kontrol yang Ibu jelaskan tadi. Pertanyaan saya yaitu, dari 5 posisi kontrol yang Ibu jelaskan tadi, posisi kontrol yang mana yang Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kita rujuk lagi di 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Coba kita di sini baca. Yang pertama yaitu 5 posisi kontrol itu menurut teori dari Dr. William Glasser-Gosen ya, yang berkesimpulan ada 5 posisi kontrol dalam cara mengatasi tingkah laku siswa. Nah, ini 5 posisi kontrol ini adalah yang pertama sekali yaitu penghukum, ya, di mana guru hanya menjudge murid sebagai orang yang bersalah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua itu Bapak Ibu yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, ya, jadi dia yang bersalah ini, aduh, coba kalau saya tidak begini ya pasti tidak begini. Nah, seperti itu dia merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Kita bisa posisikan dia sebagai sahabat kita, sebagai kawan. Ya, kita bisa merangkulnya sebagai teman. Tapi itu hati-hati juga kalau kita menganggap sesuatu kita sebagai teman. Nah, terus kita lanjut kepada pemantau. Pemantau ini kita rinci sekali, kamu di mana, tinggalnya di mana, bagaimana. Nah, begitu Bu pemantau. Memang rincian ya, rinci sekali. Jadi tidak ada yang tertinggal dari siswa itu yang kita pertanyakan. Sehingga mungkin bisa membuat siswa itu menjadi bosan. Ibu ini bertanya ya, gimana sih? Dijawab terus. Nah, ini kamu bagaimana? Datang jam berapa, mandi jam berapa dan lain sebagainya. Nah, terus nanti ada terakhir itu manajer. Nah, setelah saya mempelajari 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya, Ibu Melda, saya memposisikan diri saya itu sebagai manajer. Insya Allah, alhamdulillah sudah saya lakukan beberapa hari ini karena kita baru masuk awal tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Dan kebetulan saya sudah merasakan itu di posisi manajer sekarang. Ya, ada siswa saya yang ada masalah sedikit, nah saya kembali ke dia. Bagaimana? Ayo, saya bekerja sama dengan beliau untuk mengatasi masalah, ya, masalah yang sedang dihadapinya. Jadi kita semuanya Bapak Ibu kalau bisa, kita sebagai guru itu adalah di posisi manajer. Kita usahakan. Nah, oke Bapak Ibu, bagaimana Ibu Melda dengan penjelasan tadi? Apa ada tambahan lagi mungkin? Terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya? Silakan atau memberi masukannya. Ya, silakan. Ibu Rina. Baik, terima kasih kepada Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait dengan kesepakatan kelas. Terkait dengan kesepakatan kelas ini sangat bagus sekali untuk diterapkan. Sesuai dengan contoh kesepakatan kelas yang bukan contoh atau Ibu paparkan tadi, apakah itu sudah berjalan dengan baik? Kemudian jika dilihat dari karakter siswa-siswa yang ada, tentunya berbeda. Kemudian apa yang akan diterapkan jika
kesepakatan kelas tersebut dilanggar, apa konsekuensi yang akan diterapkan? Baik, terima kasih Bu Rina. Ya, kesepakatan kelas ini kita begini, kita ada pihak satu dan pihak kedua antara kita dengan siswa, Bu Rina. Jadi gini, ketika kita membuat itu, mereka sudah yakin dan sudah percaya bahwa ini adalah bukan dari mereka sendiri saja, tapi dengan saya juga, dengan kita guru, ya. Nah, bagaimana kita membuat kesepakatan itu antara kedua belah pihak? Dan kalau seandainya mereka mengingkari dari kesepakatan tersebut, tentu ada konsekuensi yang akan kita berikan. Ya, Bapak Ibu ya. Misalnya mungkin salah satunya kita hadir tepat waktu nih. Dan saya memberikan dispensasi itu hanya telatnya 10 menit. Nah, coba bayangkan. Itu sudah konsekuensi. Kalau seandainya siswa saya masih terlambat di jam yang sudah saya tentukan tersebut, nah, ini tentu ada sesuatu yang akan saya berikan, sesuatu argumen yang akan saya kasihkan kepada siswa saya, bagaimana supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, tadi Bu, di posisi 3 restitusi inilah kita berada. Nah, ini kita kembali lagi kepada 3 restitusi. Di posisi mana kita menstabilkan masalah dulu, karena siswa ini udah terlambat ya. Nah, kita stabilkan dulu. Kalau secara emosional pasti kita marah, kenapa kamu terlambat? Nah, gitu ya, biasanya guru ya, kamu keluar aja, nggak usah belajar, kan seperti itu. Tapi kita nggak bisa memakai hal demikian kepada siswa kita yang terlambat ketika kita pakai posisi kontrol. Posisi 3 restitusi. Ya, nah, karena posisi kita ada di posisi kontrol sebagai manajer tadi Bu. Kita memberikan solusi, kita carikan solusi. Apa sih? Kenapa sih? Bisa nggak terlambat nantinya? Kalau kali ini, ya kita berikan dispensasi, silakan masuk kelas. Nah, untuk depannya bagaimana? Nah, itu dia bolehnya. Jadi kesepakatan kelas ini ya memang ya nggak semuanya berjalan lancar. Ini kan kita baru berapa minggu belajar ya, Bu Rina ya. Semoga saja siswa kita paham dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan kita. Nah, ini gunanya kesepakatan kelas ini bisa kita pegang dan kita pakai untuk 1 tahun ke depan, semoga. Nah, saya berharap masing-masing wali kelas ya, diutamakan ini masing-masing wali kelas kita untuk membuat sebuah kesepakatan kelas di kelas masing-masing dan ditempel di dinding kelas masing-masing. Nah, itu harapan saya. Bagaimana Bu Rina, masih ada tambahan? Mungkin Pak Rio bagaimana? Ada tambahan? Ya, baik. Silakan. Ada yang memberikan refleksinya untuk materi kita hari ini. Oke, baik, kepada Bapak Yori. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat 5 posisi kontrol ya Bu, yang bisa dikenakan bagi guru, orang tua maupun atasan gitu. Nah, salah satunya itu adalah hukuman penghukum. Di sini penghukum itu adalah seorang guru ya posisinya ya Bu. Nah, pertanyaan saya, hukuman seperti apa yang cocok atau yang cocok diterapkan di sekolah kita ini? Apakah itu membentuk fisik atau verbal? Hukuman ya Pak. Nah, gini di sini kita di dalam sebuah sekolah dalam budaya positif Pak, ya budaya positif dan posisi kontrol itu kita tidak boleh mengatakan hukuman Pak. Ada mungkin bahasa yang kita berikan yaitu solusi. Ada kata kunci di sana. Bahwasanya kita dilarang, ini ada tanda silangnya ya Pak ya. Tidak ada penghukum dan tidak ada yang mengatakan dilarang. Tapi kita carikan solusinya Pak. Begitu. Jadi solusinya apa? Misalnya siswa kita ini tidak memakai sepatu hitam, misalnya dia memakai sepatu warna kuning atau warna hijau, kan tidak sesuai ya dengan konsekuensi sekolah kita. Nah di sini kita bermain itu mencari solusi. Kalau seandainya kamu masih memakai ini, kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Nah ini dia Pak. Kalau kata Bapak tadi mungkin seperti ini, kamu pakai sepatu hijau silahkan pulang. Kamu tahu, pokoknya kamu ganti sepatu kamu atau kamu panggil orang di rumah, nggak mungkin ya Bu, rumahnya mana tahu.
terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Marian sebagai CGP Angkatan 8 di SMA 1 Ranah Pesisir. Saya sebagai wakil kurikulum juga sangat mengapresiasi bagaimana Bu Mary telah mensosialisasikan tentang nilai-nilai kesepakatan kelas dan segitiga restitusi dan bagaimana penerapannya di dalam kelas. Mudah-mudahan apa yang telah disosialisasikan oleh Bu Mary nanti akan terus berlanjut dan diterapkan dan menjadi salah satu budaya positif di sekolah kami, yaitu SMA 1 Ranah Pesisir. Terima kasih.